Film adalah salah satu media paling kuat yang bisa memengaruhi budaya dan sikap masyarakat. Di sisi lain, kesuksesan film gak selalu menjadi hal yang baik. Dalam beberapa kasus terburuk, film bisa menimbulkan kontroversi terburuk. Entah apa yang dipikirkan para pembuat film ini, karena film-film mereka menyebabkan kemarahan, kepanikan, dan permusuhan antara satu dan lain hal. Apa saja ya film kontroversial itu? Berikut daftarnya. Tapi sebelum lanjut, terus dukung channel ini agar bisa selalu memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Jika suka silahkan tinggalkan komentar dan jangan lupa like. Kamu pastinya sudah nggak asing lagi dengan judul film ini. Ya, Cannibal Holocaust sangat kontroversial karena adegan yang disajikan itu terlihat sangat nyata. Sehingga sutradara Ruggero Deodato dipanggil ke pengadilan atas tuduhan pembunuhan yang sebenarnya. The Guardian menyebut Cannibal Holocaust itu film yang paling kontroversial yang pernah dibuat. Cannibal Holocaust seolah-olah menggambarkan filmnya sebagai rekaman yang diambil dari kru pembuat film Amerika yang menyelusuri hutan belantara Amazon dan menemukan suku-suku liar. Film 1915 ini menggambarkan sejarah perjuangan ras di Amerika Serikat, yang menggambarkan Ku Klux Klan sebagai pahlawannya, dikombinasikan dengan beberapa karikatur Afrika Amerika yang paling ofensif yang pernah muncul dalam sejarah film. Film garapan Griffith ini merupakan propaganda rasis yang dianggap terburuk. Bahkan lebih buruknya lagi, Presiden Woodrow Wilson sangat terpikat pada supremasi kulit putih sehingga ia memutar film itu di Gedung Putih, seperti yang ditulis PBS. Salah satu aspek paling mengerikan dari kesuksesan Birth of a Nation adalah bahwa ia benar-benar menghidupkan kembali Ku Klux Klan yang telah lama mati. Jadi ya, mungkin para pembuat film harus berhati-hati, karena film bisa berdampak besar pada masyarakat. Film ini merupakan adaptasi dari novel kontroversial tahun 1953 berjudul The Last Temptation, karya Nikos Kazantzakis. Film yang keseluruhan syuting mengambil tempat di Monaco itu menampilkan Willem Dafoe sebagai Yesus Kristus. Sama seperti novelnya, The Last Temptation of Christ menggambarkan kehidupan Yesus Kristus dan perjuangannya melawan berbagai macam bentuk godaan seperti rasa takut, ragu, depresi, keengganan dan nafsu. Film juga menggambarkan Kristus tergoda dengan membayangkan dirinya terlibat dalam kegiatan seksual, suatu gagasan yang telah menyebabkan kemarahan dari beberapa orang Kristen. Film ini termasuk berangkat dari penggambaran Alkitab yang diterima secara umum tentang kehidupan Yesus, dan tidak didasarkan pada Injil. Kisahnya adalah tentang Mary, yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17 dengan menonton konser rock bersama temannya Phyllis. Malang mereka justru terperangkap di sebuah apartemen yang berisi 4 orang buronan yang kabur dari penjara. Dari situlah peristiwa tragis dimulai. Keempat orang penjahat, sakit, itu mulai melakukan tindak kekerasan bahkan pelecehan seksual pada kedua gadis tersebut. Keempat penjahat itu membawa Mary dan Phyllis ke dalam mobil mereka dan saat di tengah jalan mobil tersebut mogok, mereka membawa kedua gadis itu ke tengah hutan untuk penyiksaan yang lebih brutal lagi. Ironisnya hutan tersebut berada di seberang rumah milik Mary. Film ini memang mengandung konten yang keras, sadis dan ada juga balas dendam. Sekali lagi film ini sebenarnya tidak hanya menawarkan adegan sadis tapi juga ironi dan rasa miris yang luar biasa. Fakta bahwa pemerkosaan terhadap Mary dilakukan tidak jauh dari rumahnya adalah salah satu faktornya. A Serbian Film dimulai ketika pensiunan aktor film porno bernama Milos yang hidup bahagia dengan istri dan anaknya tiba-tiba ditawari oleh Lejla dalam sebuah proyek film seni yang misterius. Lejla hanyalah perantara dari Vukmir, seseorang yang ingin mempekerjakan Milos dengan iming-iming bayaran besar. Milos pun setuju dengan syarat ingin mengetahui lebih dalam mengenai film seni yang akan ia bintangi. Tapi sayangnya, Vukmir masih enggan memberitahu dan membuat Milos semakin penasaran.
Di paruh pertama ini akan banyak adegan seks liar yang disajikan mengingat label gila yang disematkan pada film ini sungguh besar. Unsur gaya dalam film ini tidak lain merupakan jembatan penghubung antara Milos dengan film seni yang ditawarkan oleh Kukmir. Lantas, apakah yang dimaksud dengan film seni tersebut? Film seni tersebut tidak ada bedanya dengan film porno yang sebelumnya dibintangi oleh Milos. Film ini merupakan suatu bentuk kritik kepada pemerintah Serbia. Kritik yang dimaksud adalah terkait kepemimpinan otoriter di negara tersebut di mana mereka memaksakan kehendak kepada warganya ketika mereka sendiri menolak untuk melakukannya. Di luar dari penyampaian kritik tersebut, A Serbian Film tidaklah begitu sampai mengguncang lewat adegan yang katanya dianggap gila itu. Baik, mungkin perasaan miris tetaplah ada lewat beberapa adegan-adegannya yang tidak manusiawi. Thank you for supporting this channel. If you like it, please comment and like.